Master Hu dan Yobing pergi keluar sekarang. Di lift, Yobing masih memandangi 3 jarum itu. Master Hu nyuruh Yobing buat nyimpen jarum itu untuk nantinya dipakai buat ngidupin Xiao Bei. Dan walaupun jarum-jarum itu disimpan sama Yobing, tapi dari pengakuannya, dia bilang dia nggak bakal minta bantuan dari Master Kong San karena katanya orang tua itu keras kepala dan nggak bisa diandelin. Selain itu dia juga sangat emosional. Yobing nggak suka sama orang kayak gitu. Waktu mereka berdua lagi ngomong di depan hotel, dari belakang mereka ada bocil yang nyuruh mereka untuk minggir dengan cara yang nggak sopan. Karena nggak suka, Yobing balik bilang bocil itu babi yang berkeliaran bebas. Bocil ini pun langsung nyuruh orang-orangnya buat nyerang Yobing. Master Hu ngebisikin bocil itu. Dia bilang, sepertinya akan ada yang mati. Dengan wajah optimis, bocil itu nganggap Yobing yang bakal mati. Padahal yang dimaksud sama Master Hu adalah pengawalnya. Dan bener aja, satu persatu pengawal bocil itu udah dipukul habis sama Yobing. Bahkan waktu tubuhnya udah dipegangin aja nih, Yobing masih bisa nyerang semua pengawal itu. Semua pengawal itu udah KO sekarang. Dan sekarang adalah giliran si gendut, kata Yobing. Tanpa pikir panjang, Yobing langsung nampar bocil ini berulang kali sampai akhirnya dia babak belur. Di saat yang sama, Kong San datang bersama seorang wanita. Wanita ini panik dan langsung menemui bocil itu. Sebagai penutup, Yobing lemparin sebuah pil ke mulut si bocil itu. Kata Yobing itu adalah racun, tapi dia cuma bercanda sih. Si bocil yang panik langsung berusaha muntahin pil itu. Biar dapat penanganan yang cepat, Kong San langsung nyuruh wanita itu bawa si bocil ke rumah sakit untuk pembersihan isi lambung katanya. Setelah mereka berdua pergi, Yobing bilang ke Kong San kalau itu cuma pil pencahar dan Kong San juga tahu itu nggak berbahaya. Setelah itu, Kong San juga ngasih tahu kalau bocil itu tadi adalah Tuan Muda Zhang yang berasal dari Funan. Seketika Yobing langsung ingat sama keluarga Zhang yang pengen nyerang Cina Utara itu. Kong San nggak mau berlama-lama, dia cuma nyuruh Yobing untuk berhati-hati aja. Waktu di pesawat, Yobing dapat chat dari seseorang. Mimin nggak tahu sih ini dari siapa ya, dan isinya apa juga karena bahasanya Mandarin semua guys. Tapi yang pasti setelah baca chat itu, Yobing merasa ini adalah saat yang tepat untuk menghancurkan keluarga Zhang. Sekarang Yobing udah nyampe di rumahnya. Waktu Master Hu buka pintu, tiba-tiba dari dalam ada yang nyerang dia sampai dia terpental. Yobing pun langsung panik. Dia ngira ada orang yang berani nyerang ibunya lagi. Yobing masuk ke pintu itu. Dari dalam orang yang sama nyerang lagi. Tapi kali ini Yobing berhasil menepis serangannya. Ternyata itu adalah Liang. Yobing pun bingung kenapa si Liang ini bisa ada di rumahnya. Ibunya Yobing keluar, dia langsung kasih tahu kalau si Liang ini datang ke rumahnya untuk ngebantu mereka. Yobing pun minta maaf dan nyuruh Liang masuk ke rumah untuk ngobatin lukanya dan menceritakan semua yang terjadi. Sedangkan Master Hu dibiarin sendirian di luar tuh, kasian. Jadi, keluarga Ling baru-baru ini udah berhasil menemukan rumahnya Yobing dan pengen balas dendam. Nah, untungnya Liang ini datang untuk nyelamatin keluarganya Yobing. Tapi sebenarnya itu cuma gimmick aja sih. Tujuan aslinya si Liang ini ke rumahnya Yobing adalah untuk nyuri perhatian ibunya Yobing. Dengan begitu, dia bisa mudah ngedeketin anaknya. Ada dasar bucin. Setelah itu, suasananya jadi canggung. Syukur ibunya Yobing datang sambil bawa makanan. Yobing berterima kasih ke Liang karena udah mau nemenin ibunya selama dia pergi. Dari depan, Master Hu datang. Dia ngasih kabar kalau di depan ada yang nyari Liang. Orang itu kayaknya asisten pribadi keluarganya guys. Setelah berbincang dengan orang itu, Liang pamit pulang ke Yobing. Ekspresinya sangat sedih. Karena ngerasa ada yang aneh, Yobing pun nelpon Nona Si untuk nanya apa yang terjadi sama keluarga Hong Xian. Karena sebelumnya Yobing ini sempat nyuruh Nona Si untuk nyelidikin keluarga Hong Xian. Nah ternyata kakeknya Liang baru aja meninggal guys. Yobing pun langsung sangat kaget, karena kakeknya Liang itu adalah orang yang sangat berpengaruh juga di Binhai. Kalau dia mati, maka situasi di Binhai bisa memburuk. Yobing menduga ini adalah perbuatan keluarganya Ling Yunfeng. Dia pun pamit pergi untuk menyelesaikan masalah itu sekarang. Dia nyuruh Master Hu untuk tinggal di rumah menjaga ibunya. Sekarang Yobing udah nyampe di kediaman keluarga Mu. Di ruangannya, Yobing bilang ini adalah saatnya bertindak, karena kali ini Yunfeng udah benar-benar kelihatan mau menguasai Huabei. Jadi Huabei itu adalah aliansi keluarga besar di Binhai ya guys. Tapi karena kondisi aliansi itu belum stabil, Tuan Mu ini belum berani ngambil keputusan. Yobing pun memberikan saran. Dia bilang dia bakal pakai Yunfeng sebagai kambing hitam atas semua permasalahan yang terjadi. Kalau untuk ngelakuin itu, Nona Si punya kandidat yang cocok, yaitu adalah Komandan Ling. Jadi Komandan Ling itu adalah seseorang yang hampir menjadi kepala keluarga Ling. Dan dari silsilah keluarga, Komandan Ling ini harusnya dipanggil paman sama Yunfeng. Oke, karena masalahnya udah mulai ada kejelasan nih, Yobing pun pergi dan bilang dia bakal nyari Yunfeng untuk ngasih posisinya ke pamannya itu. Di luar, Yobing memberitahu orang-orang kalau sebentar lagi dia akan mengadakan turnamen seni bela diri di Villa Gunung Zhongli pada tanggal 15. Yang menang akan mengetahui rahasia dari kultivasi miliknya. Di ruang pertemuan perusahaan milik kakeknya Liang, orang-orang sedang berdebat tentang siapa yang akan mengambil alih perusahaan milik kakeknya itu. Jadi walaupun perusahaan yang dijalanin ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, tapi banyak juga nih aktivitas ilegal yang dilakukan sama perusahaan ini. Dan karena kematian kakeknya Liang itu, kini banyak petingginya yang pengen ngambil alih. Yang pertama ada orang ini, namanya Huang Youchai. Dia dulunya kroco gangster yang sekarang menjadi bos setelah kematian saudara tertuanya, dan sukses setelah menyelundupkan barang elektronik.
Berikutnya ada Nyonya Mu. Dia ini dikabarkan menjadi simpanan dari seorang bos perusahaan pabrik pakaian. Dia adalah seorang yang suka menjilat. Dengan mulut manisnya, dia sekarang berpura-pura empati ke Liang karena kematian kakeknya. Dan dengan lembut menyuruh Liang untuk memberikan perusahaan itu kepada dia dan teman-temannya. Liang marah, dia tahu ibu ini cuma mau ngehasut dia. Selain itu dia juga tahu kalau ibu ini nggak datang ke pemakaman kakeknya. Dan sekarang malah seenaknya mau ngambil alih perusahaan. Ngelihat itu, Yo Choi malah lanjut ngebentak Liang. Dia bilang dia juga bagian dari perusahaan dan udah seharusnya perusahaan itu milik mereka setelah kematian kakeknya. Bahkan bangsatnya lagi nih guys, Yo Choi ini ngancem bakal ngejual Liang ke pelacuran kalau dia masih nggak mau ngasih perusahaan itu juga. Tiba-tiba dari luar ada yang nyerang Yo Choi. Tapi pas dia noleh, nggak ada siapa-siapa di sana. Yo Choi pun mengira itu adalah perbuatan Liang. Sekarang dia mulai menyerang Liang. Tapi sebelum serangan itu sampai, gerakannya udah duluan diberhentiin sama Yobing. Sedikit lagi dia bergerak, Yobing bakal matahin leher Yo Choi katanya. Yo Choi marah, dia langsung nyuruh petugas untuk nyerang Yobing. Tapi dengan mudah, Yobing bisa menghindar dari serangan petugas itu dan membalas serangan mereka. Petugas ini ngambil sebuah asbak dan mau pakai itu buat nyerang Yobing. Tapi tiba-tiba gerakannya diberhentiin sama Nyonya Mu. Dengan mulut manisnya, dia minta Liang buat ngemaafin Yo Choi. Karena tadi Yo Choi cuma emosi sesaat aja katanya. Selain itu, dia juga ngejelasin kalau urusan perusahaan ini nggak bisa cuma dijalanin pakai kekerasan aja. Setelah itu, Liang menarik nafas panjang dan keluar pergi ruangan sambil mengajak Yobing. Di depan, Liang berterima kasih ke Yobing. Dan dia juga mulai berpikir kalau perkataan Nona Mu ada benarnya juga. Yobing pun nawarin Liang beberapa pengacara dan manajer profesional untuk ngurus perusahaannya itu. Tiba-tiba, Liang nyium Yobing. Dia bilang dia bisa ngurus itu sendiri. Lalu dia pergi. So sweet bedah. Di rumahnya, Yobing terlihat sedang asik menggunakan underworld sistemnya. Master Hu datang sambil membawa buah dari ibunya Yobing. Tanpa disangka, dia bisa ngerasain sistemnya Yobing juga. Kata Master Hu, itu karena dia udah cukup lama bareng sama Yobing. Dan setiap kali Yobing ngebuka sistemnya, awan energi negatif terbentuk di diri Yobing. Sekarang Yobing lagi sibuk nyiapin senjata untuk turnamen yang dia mau adain. Tapi tiba-tiba notifikasi merah muncul. Di sana tertulis kalau Raja Song udah ditaklukkan oleh seseorang. Dan dia dapat 100 juta medali dan sebuah bangunan di kuil pusat Underworld. Yobing terkejut bagaimana bisa ada orang lain yang ikut ngembangin Underworld juga. Dia pun kini panik. Dan langsung beranjak dari meja meninggalkan Master Hu yang kebingungan. Keesokan harinya pas baru bangun, Yobing dapat undangan pernikahan Raja Song di kuil pusat Underworld. Karena penasaran, Yobing pun menerima undangan itu. Anehnya, undangan itu kosong. Di saat yang bersamaan, cuaca di luar menjadi gelap dan mendung. Pintu kamar Yobing terbuka. Dari luar ada 4 orang prajurit yang menjemput Yobing untuk pergi ke pernikahan Raja Song. Yobing masuk ke tandu yang dibawa oleh para prajurit itu. Setelah itu, keempat prajurit tadi langsung mengantarnya ke kerajaan. Setelah Yobing udah sampai di tempat, di pintu masuk kuil ada masalah yang terjadi. Itu terjadi karena ada tamu yang mau ngasih Raja Song sebuah cermin. Tapi si penjaga yang berbaju merah ini menganggap hadiah cermin itu nggak cukup berharga untuk Raja Song. Penjaga itu pun mengusir orang ini. Yobing datang. Dia bilang dia bakal bayar berapapun untuk membantu Pak Tua berbaju biru itu. Karena ngerasa diremehin, petugas ini nyuruh penjaga lainnya untuk nyerang Yobing. Seketika semua hantu ini berkumpul dengan menyerang Yobing dan Pak Tua berbaju biru. Karena ngerasa ditantang, Yobing pun langsung nyerang semua iblis itu dengan satu gerakan super. Dia nggak ngasih seorang iblis pun hidup. Kini semua penjaga itu udah dikalahin. Yobing nanya, emang hadiah apa yang cocok untuk Raja Song? Seorang pria setengah botak yang ada di sampingnya langsung ngasih tahu, hadiah yang cocok untuk Raja Song itu adalah permata yin yang dia bawa. Permata itu bisa ningkatin energi, ritme, dan keberlangsungan yin. Permata itu susah untuk didapetin. Kata orang ini perlu 500 tahun untuk ngedapetin permata itu. Tapi jelas itu bukan masalah. Yobing nanya, jika aku memberi permata, apa dia masuk denganku? Karena ngerasa Yobing gak bakal bisa ngasih permata sekelas itu, petugas berbaju merah ini pun bilang dia bukan hanya akan membiarkan Yobing masuk, tapi dia juga akan rela menjadi keset untuk Yobing katanya. Saat itu juga Yobing ngecek sistemnya. Permata itu aslinya emang sangat mahal guys, perlu 30 juta buat satu permatanya. Tapi demi harga diri, MC kita ini rela ngeluarin uang segitu banyak biar dia bisa masuk sama Pak Tua itu. Sekarang permata itu udah ada di tangannya. Dia pun langsung nunjukin ke semua orang. Orang-orang di sana auto kaget dong. Yobing ngelemparin permata itu ke si petugas. Setelah itu dia langsung ngizinin Yobing dan Pak Tua berbaju biru untuk masuk ke dalam. Tapi sebelumnya Yobing nyuruh si petugas itu untuk jadi keset dulu sesuai janjinya tadi. Dan beneran dong dia mau jadi keset guys, gila. Karena penasaran sama latar belakang Yobing, petugas ini nyuruh seseorang untuk menyelidiki Yobing. Sekarang Yobing dan Pak Tua itu udah ada di dalam kuil. Mereka harus menunggu di aula utama dulu sampai prosesi pernikahannya selesai. Setelah itu baru deh mereka dibiarkan untuk masuk.
Waktu lagi nunggu, dari belakang ada seseorang yang masuk pakai tandu. Pak tua ini bingung siapa orang yang baru masuk itu. Karena sepengetahuan dia, semua orang harus turun dari tandu dan berjalan menuju istana sebagai bentuk rasa hormat pada Raja Song. Karena MC kita ini jiwa keponya sangat luar biasa, dia pun langsung ngajak si Pak tua itu untuk masuk ke dalam dan ngeliat sendiri siapa sebenarnya yang datang. Tapi karena Pak tua ini cuma orang biasa, dia pun nyuruh Yao Bing untuk gak coba-coba. Tapi itu telat, Yao Bing udah bener-bener kepo. Dia pun langsung lari masuk untuk nyari tahu sendiri. Sekarang Yao Bing udah ada di dalam. Dia ngeliat ada seseorang yang keluar dari tandu itu dan langsung masuk ke kuil yang lebih kecil. Waktu orang itu masuk, tiba-tiba suara teriakan terdengar. Setelah itu, orang itu keluar. Di saat yang bersamaan, sistemnya Yao Bing muncul. Di sana tertulis, "Apa Anda ingin membantu hantu tersebut?" Yao Bing memilih iya. Setelah keadaan aman, Yao Bing masuk ke kuil kecil itu. Di dalam, dia nggak nemuin siapa-siapa. Di pinggir kasur, Yao Bing ngeliat ada sebuah huruf M. Yao Bing pun bingung kenapa di dunia Underworld ada huruf alfabet seperti di dunia manusia. Yao Bing langsung menduga kalau M itu artinya Mu. Dia pun langsung keluar. Dia bertanya-tanya, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan Xiao. Di depan dia bertemu lagi dengan Pak Tua berbaju biru. Beberapa saat kemudian, Raja Qin Guang datang ke kuil. Semua orang nampak ingin melihatnya. Raja Qin Guang tiba. Karena Yao Bing adalah tuannya, Raja ini notice kalau ada Yao Bing di sana. Tapi Yao Bing nyuruh dia untuk diem. Menurut Pak Tua ini, Raja Qin Guang dan Raja Chujiang adalah raja yang paling pemarah. Dia bingung kenapa raja-raja itu bisa ada di sini sekarang. Acaranya kelihatan udah mau mulai tuh guys. Seorang wanita yang akan menjadi istrinya Raja Song keluar dengan wajah yang ditutup. Yao Bing menduga itu adalah Xiao. Tiba-tiba dari sisi lainnya, seorang petugas menunjuk Yao Bing. Dia bilang Yao Bing ini adalah penyusup. Untuk menutupi itu, Pak Tua berbaju biru ngasih tahu kalau Yao Bing adalah sepupunya. Tapi petugas ini tahu dia berbohong, karena sebelumnya petugas itu sempat ngeliat Yao Bing ngericuh di depan. Raja Song bertanya pada petugas berbaju merah tentang kebenarannya. Nah, karena petugas ini masih kesal sama Yao Bing, dia pun ngejelek-jelekin Yao Bing di depan Raja Song. Dia juga nyuruh Raja Song untuk ngehukum Yao Bing atas perilakunya tadi. Dia nyuruh iblis tadi untuk ikut memohon ke Raja Song agar Yao Bing diusir. Raja Song meminta pembelaan ke Yao Bing. Dengan santai, Yao Bing pun ngasih tahu kalau petugas berbaju merah inilah yang tadi ngizinin dia masuk setelah Yao Bing ngasih dia sebuah permata yin. Selain itu, Yao Bing juga ngasih tahu kalau si iblis biru ini juga disuruh oleh petugas berbaju merah untuk ikut-ikutan mojokin dia. Karena telah memberikan pembelaan, Yao Bing berkata sopan ke Raja Song untuk memutuskan apakah dirinya dibiarkan berada di acara itu atau tidak. Ngerasa kalau Yao Bing ini penyusup dan gak punya undangan, petugas berbaju merah ini nyuruh Yao Bing untuk ngeluarin undangan resminya. Yao Bing pun ngeluarin undangan punya dia yang muncul tiba-tiba dari tangannya. Ngeliat itu, orang-orang di sana langsung kaget dan menyadari kalau orang di depan mereka bukanlah anak kecil yang lemah. Seorang petugas lainnya disuruh untuk memeriksa undangan itu. Ternyata undangan itu asli. Biar si petugas itu percaya, Yao Bing juga nyuruh dia buat ngecek sendiri keaslian undangan miliknya. Tapi karena dirinya masih kesel sama Yao Bing, petugas ini masih aja nyoba nyari alasan biar Yao Bing diusir dari kuil. Akhirnya seseorang pun berkata kalau dia yang akan menjamin Yao Bing di acara itu. Petugas ini sontak bertanya ke orang itu kenapa dia begitu berani. Tapi pas dia noleh, petugas itu pun langsung terdiam. Ternyata yang bilang itu adalah Raja Qin Guang. Ngerasa kalau Yao Bing bukanlah orang biasa, petugas ini langsung berlutut ke Yao Bing minta maaf. Yao Bing pun ngedeketin dia sambil bilang, "Kau bertindak demikian semata-mata demi kepentingan raja. Tapi aku sudah berkali-kali menahan diri. Tapi kau terus-terusan ingin membunuhku. Biasanya aku akan langsung membalas dendam, tapi kali ini aku akan melepaskan dirimu." Setelah itu, Raja Song langsung naruh perhatian ke Yao Bing. Dia senyum guys, kayaknya dia mulai suka nih sama Yao Bing. Seakan gak tahu malu, si iblis biru ini sok-sokan ikut memohon juga ke Raja Song biar dia mau ngusir Yao Bing dari acara. Bahkan si iblis ini berani nanya ke Raja Song, kenapa Yao Bing diundang? Ya udah, karena ngerasa si iblis biru ini udah gak sopan, dia pun langsung nyuruh pengawal buat bawa si iblis biru ini ke neraka tali hitam untuk dihukum. Dasar iblis tolol. Sang raja sekarang meminta maaf ke semua undangan atas kejadian tadi. Setelah itu, sang raja meminta Yao Bing untuk duduk sejajar dengan dirinya dan dua raja lainnya. Raja Chujiang yang juga adalah bawahannya Yao Bing menyambut tuannya dengan lembut. Orang-orang di sana mulai bertanya-tanya sekarang, siapa sebenarnya Yao Bing? Acara perjamuan dimulai. Sekarang Yao Bing semakin dekat sama cewek yang ditutup mukanya itu. Dia mulai mikirin cara buat nyari tahu siapa sebenarnya cewek itu. Cewek itu tiba-tiba berdiri dan meninggalkan ruangan. Yao Bing yang ngeliat itu langsung minta izin keluar untuk berkeliling sebentar. Nah, waktu dia lagi jalan-jalan di sekitar istana, Yao Bing ngedengar ada suara teriakan cewek lagi. Dia pun langsung bergegas mencari sumber suara itu. Yao Bing sampai di sebuah kamar kecil. Waktu dilihat, ternyata di sana udah ada cewek nakal yang lagi tiduran, guys. Mulai lagi nih kayaknya. Cewek itu langsung nyuruh Yao Bing buat tidur bareng dia, tapi Yao Bing kelihatan gak tertarik. Tiba-tiba dari depan, 3 raja memasuki ruangan. Raja Song merasakan ada aura orang lain di ruangan itu.
Waktu dirinya udah masuk ke ruangan, cewek itu langsung lari ke Raja Song sambil bilang kalau Yao Bing udah ngelecehin dia. Yao Bing pun bilang kalau dia tersesat waktu lagi nyari seseorang. Tapi Raja Song ini udah terlanjur marah. Dia langsung ngeluarin skill Black Wings-nya. Tapi sebelum kericuan terjadi, Raja Chujiang dan Raja Qin Guang nahan Raja Song biar nggak nyerang. Mereka ngebela Yao Bing. Raja Song pun akhirnya mau baikan. Selanjutnya dia bilang dia bakal bantu Yao Bing buat nyari cewek yang dimaksud sambil pergi dari ruangan. Yao Bing merasa reaksi Raja Song mencurigakan. Di suatu tempat, Raja Song menyuruh prajuritnya untuk membantu Yao Bing mencari wanita yang dimaksud, biar Yao Bing ini nggak curiga sama dia. Dan untuk tetap menyembunyikan Xiao, Raja Song ini nyuruh sipir penjara untuk menutup pintu agar Yao Bing tidak mengetahui keberadaan Xiao. Tapi baru beberapa saat, prajurit itu balik lagi ke Raja Song. Dia bilang kalau Yao Bing udah berhasil nemuin Xiao. Raja Song pun sekarang panik. Lalu prajurit lainnya datang membawa kabar buruk juga. Dia bilang Yao Bing udah ngebuka pintu rahasia dan pergi ke neraka tali hitam. Raja Song pun akhirnya turun tangan. Ini adalah pintu rahasia yang dimasuki Yao Bing. Raja Song masuk ke sana untuk mengejar Yao Bing. Dan dia juga nyuruh prajuritnya untuk kunci pintu itu biar Yao Bing gak bisa keluar. Waktu di dalam, kondisi neraka tali hitam terlihat berantakan. Banyak jiwa yang dilepas oleh Yao Bing. Kini setiap jiwa ini berontak ingin keluar. Raja Song masuk ke ruang neraka yang lebih dalam. Dia heran padahal di neraka itu berisi banyak jebakan dan dijaga oleh banyak raja hantu. Tapi Yao Bing bisa melewati itu sekaligus. Di ujung jalan, Raja Song akhirnya menemukan Yao Bing. Di sana, Yao Bing udah nunggu Song sambil megang salah satu iblis neraka. Dia juga kelihatan kesel. Karena jiwa Mo Xiao yang masih punya waktu 50 tahun lagi untuk hidup malah disembunyiin di tempat itu. Sedangkan jiwa Ling Yunfeng yang seharusnya udah mati justru bisa keluar masuk ke aula Underworld dengan bebas. Kemarahan Yao Bing pun memuncak. Karena Raja Song yang seharusnya bertindak adil malah bersekongkol dengan manusia untuk menculik jiwa makhluk hidup. Karena rahasianya udah ketahuan, akhirnya Raja Song pun ngeluarin kekuatannya untuk ngelawan Yao Bing. Tapi Yao Bing gak takut. Dia tahu kekuatannya jauh lebih besar daripada Raja Song. Sebuah angin puting beliung besar dikeluarkan untuk nyerang Yao Bing. Tapi dari dalam angin itu, Yao Bing berhasil nyerang Song yang melayang di atas sampai tubuhnya terjatuh. Satu sayapnya sudah hancur. Tapi dia belum menyerah. Dengan sisa kekuatannya, dia ngeluarin angin puting beliung lagi. Dengan santai, Yao Bing ngebalas serangan itu. Ledakan besar terjadi dan berakhir dengan Song yang babak belur. Sekarang dia tertunduk pasrah di depan Yao Bing. Waktu Yao Bing mau nyerang dia untuk terakhir kali, tiba-tiba Raja Qin Guang dan Raja Chujiang datang menghentikan Yao Bing. Mereka meminta maaf atas kesalahan Song. Mereka juga meminta Yao Bing untuk memberikan kesempatan kedua pada Song. Raja Chujiang menyuruh Raja Song untuk menyerah pada Yao Bing, atau dia akan menjadi Raja Iblis pertama yang terbunuh oleh manusia. Karena udah gak bisa ngapa-ngapain lagi, akhirnya Raja Song pun memohon ampun ke Yao Bing dan berjanji akan menerima apapun perintah Yao Bing tanpa mengeluh mulai sekarang. Yao Bing nyuruh Raja Song untuk mendekat ke dia. Song membungkuk. Tiba-tiba Yao Bing ngedorong dia sampai termental ke belakang. Kata Yao Bing itu adalah hadiah darinya untuk Song. Tapi jangan salah sangka dulu ya guys. Ternyata itu bukan serangan, tapi justru Yao Bing ini lagi ngembaliin energi yin milik Raja Song. Sekarang Black Wings-nya yang hancur udah mulai tumbuh lagi. Itu dilakuin Yao Bing karena dia gak tega ngeliat ada orang yang berlutut di depannya. Anjir lah, baik banget MC kita ini guys. Setelah itu Yao Bing bertanya di mana sekarang tubuh fisiknya. Nah jadi guys, selama Yao Bing ke Underworld, tubuh fisik Yao Bing yang ada di dunia itu lagi disembunyiin sama Yunfeng. Raja Song mengakui kalau itu adalah perbuatan Yunfeng, tapi dia nggak tahu di mana tubuh itu diletakkan. Untuk membalas budinya ke Yao Bing, Raja Song ini bilang dia bersedia berkeliling untuk menemui tubuh fisiknya Yao Bing. Raja Qin Guang dan Raja Chujiang pun juga bilang mereka akan membantu mencarinya. Tapi sebelum mulai mencari tubuhnya yang hilang, Yao Bing bilang dia pengen balik dulu ke alam manusia untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di dunia manusia, Yao Bing sekarang berubah jadi hantu karena tubuhnya nggak ada guys. Enak juga ya kalau dia lihat yang bisa nembus tembok kayak gini. Sistemnya muncul, karena udah nyelesain misi, Yao Bing diminta memilih hadiah spesial. Yang pertama, kembali hidup atau memiliki pesona yang bisa membuat lawan jenis tertarik. Hadiah macam apa itu? Tapi karena masih dalam keadaan yang mendesak, Yao Bing pun nggak milih hadiah itu dulu. Sekarang dia mau fokus untuk nyari tubuhnya dan nyari tahu apa yang sedang terjadi. Pertama, Yao Bing pergi ke rumah Xiao untuk mengecek apakah jiwanya Xiao udah balik ke tubuhnya apa belum. Tapi karena dia nggak bisa berkomunikasi dengan tubuh seperti itu, dia pun mencari tubuh untuk dirasuki. Di sana dia ngeliat Nona Xi. Yao Bing pun langsung ngerasukin Nona Xi. Karena belum terbiasa sama badan bergunung. Yao Bing ini sempet kaget awalnya. Ngelihat ada yang aneh sama Nona Xi, Tuan Mo nyadar kalau yang lagi ngerasukin Nona Xi itu adalah Yao Bing. Yao Bing pun ngejelasin kalau ada sesuatu yang terjadi padanya sehingga dia harus minjem tubuh Nona Xi sementara. Setelah itu, Yao Bing ngecek kondisi Xiao yang belum sadarkan diri juga. Dan hanya dengan beberapa detik, Yao Bing udah bikin hidup dan jiwanya Xiao balik ke tubuh fisiknya. Sebentar lagi dia bakal sadar katanya. Setelah itu, Yao Bing izin pergi untuk menyelesaikan pria yang jadi dalang semua ini.
Sebelum itu, tuanmu berpesan untuk merawat tubuh Nona Si dengan baik. Di villa keluarga Ling, Yun Feng terlihat panik karena sedikit lagi dia ketahuan sama Yao Bing. Seorang pengawal menyarankan Yun Feng untuk segera membunuh tubuh Yao Bing mumpung sekarang tubuhnya ada di ruang penyimpanan. Tapi tiba-tiba dari luar pintunya didobrak. Itu adalah Nona Si. Awalnya si pengawalnya Yun Feng bersiap untuk menyerang Nona Si, tapi Yun Feng melarangnya. Yun Feng ini tahu kalau Nona Si adalah anggota keluargamu yang sangat berpengaruh. Jadi daripada mencari masalah yang tidak-tidak, dia lebih milih buat nyambut Nona Si terlebih dahulu untuk nyari tahu apa tujuan dia datang. Waktu ditanya tujuannya, Nona Si nyuruh Yun Feng untuk santai dulu minum teh. Setengah jam berlalu, tapi Nona Si belum juga ngasih tahu apa tujuan dia ke sana. Yun Feng pun akhirnya bosan dan nanya lagi tentang tujuan Nona Si ke sana. Tiba-tiba dari belakang, Yao Bing muncul. Ternyata dia udah berhasil nemuin tubuh fisiknya yang disembunyikan sama Yun Feng di suatu tempat penyimpanan. Anjrit, plot twist banget emang. Dari belakang, pengawal Yun Feng diam-diam nyerang Yao Bing, tapi Yao Bing udah nyadar dan segera ngaktifin pelindung loncengnya. Yun Feng ketawa, walaupun pengawalnya dikalahin, tapi di rumah itu ada lusinan master katanya. Jadi Yao Bing gak bakal bisa keluar. Nona Si balik ancam Ling. Kalau dia berani ngebunuh Yao Bing, maka dia sama aja mulai perang sama keluargamu. Dari luar, bawahannya Yun Feng datang dengan terburu-buru. Kata dia, keluargamu, keluarga Chow, dan keluarga Wang datang semua ke sana karena mereka dapat kabar kalau keluarga Ling udah nangkep Yao Bing dan Nona Si. Yap, semua itu udah diatur sama Yao Bing. Seseorang ngasih tahu Yun Feng untuk gak nyari masalah apa-apa ke semua keluarga besar itu karena masih ada keluarga Zhang yang harus mereka hadapi. Di ruang pertemuan, Yun Feng bilang kalau semua itu info bohong. Yao Bing dan Nona Si dibilang cuma berkunjung ke sana. Dari luar, seorang cewek datang. Yun Feng bilang cewek itu adalah pacarnya. Yao Bing pun nyuruh cewek itu untuk bersaksi atas semua kejadian tadi. Karena ngerasa cewek itu pasti akan berpihak padanya, Yun Feng pun dengan senang hati membiarkan pacarnya untuk bersaksi. Dan tanpa disangka, cewek itu bilang kalau Yun Feng emang benar nyulik Yao Bing dan dia juga berencana ngebunuh Yao Bing. Sontak semua petinggi keluarga di sana pun terkejut. Tetua Chow sekarang mulai meragukan Yun Feng sebagai kepala keluarga Ling. Tapi karena buktinya masih belum kuat, Yun Feng menantang pacarnya untuk membuktikan omongannya. Dari dalam bajunya, Xiao Qian ini ngeluarin sebuah benda. Benda itu adalah alat perekam. Di sana terdengar suara Yun Feng yang berniat menculik tubuh Yao Bing dan mencelakai jiwa Xiao di Underworld. Dengan bukti rekaman itu, kini Tuan Chow dan Tuan Mu semakin yakin kalau Yun Feng ini bersalah. Tapi Yun Feng masih bisa bilang kalau rekaman itu palsu. Untuk ngebuktiannya, Yao Bing pun bilang kalau dia udah bawa saksi kunci. Seketika Yun Feng ngebisikin bawahannya untuk menjaga pintu dan ngeblokir siapapun yang masuk dan dicurigai sebagai saksinya Yao Bing. Tapi saksinya kali ini nggak terbatas sama pintu yang dikunci guys. Saksi itu pun dipanggil. Ternyata itu adalah Raja Song, si Raja Neraka. Waktu ngeliat Raja Song, Yun Feng ini mulai ngancem dia. Tapi Raja Song ini nggak takut, dia langsung melepas ikatan perjanjiannya dengan Yun Feng. Setelah itu Raja Song bersaksi kalau emang benar Yun Feng lah yang memisahkan jiwa Yao Bing dan menyembunyikan tubuhnya. Karena udah terpojok, akhirnya Yun Feng ngaku sambil ketawa-ketawa nggak jelas. Kali ini dia bilang kalau dirinya adalah pewaris tunggal dari keluarga Ling yang memegang bisnis besar keluarganya. Kalau keluarga besar lainnya berani macam-macam sama Ling, dia ngancem bakal mutus hubungan bisnis sama keluarga Ling. Tapi Yao Bing menggelengkan kepalanya. Dia bilang masih ada keturunan keluarga Ling yang berhak menjadi pemimpin keluarga. Itu adalah Komandan Ling. Sekarang dia udah muncul di ruangan. Yun Feng bingung kenapa Ling masih hidup. Nona Si pun menjelaskan ke orang-orang di sana kalau Komandan Ling adalah pewaris sah yang diamanatkan oleh kepala keluarga Ling sebelumnya. Dan Yun Feng berniat menghabisi pamannya itu demi memastikan posisinya. Nah, melihat Komandan Ling yang sengsara, Nona Si pun menyelamatkan dia. Sekali lagi karena nggak ada bukti, Yun Feng dengan santainya bilang kalau perkataan Nona Si itu hanyalah bualan. Akhirnya Yao Bing nyuruh Raja Song untuk bertindak. Seluruh ruangan sekarang dipenuhi cairan hitam. Tapi itu tidak berbahaya. Sekarang Raja Song lagi ngerubah ruangan itu jadi layaknya neraka. 2 kursi panas telah tersedia. Siapa yang duduk di kursi itu dan berkata bohong, maka dia akan disiksa di neraka. Karena Yun Feng menyangkal tuduhan Nona Si, maka Nona Si dan Yun Feng diminta untuk duduk di 2 kursi itu. Nona Si dengan santai menerima tantangan itu. Tapi karena itu menyangkut keluarganya, Komandan Ling langsung maju dan menggantikan Nona Si. Di sisi lain, Yun Feng kelihatan keringat dingin guys. Di belakang, pengawalnya ngasih info kalau beberapa master dari keluarganya udah tahu tentang hal itu. Sekarang mereka mau mencabut semua hak kepala keluarga dari Yun Feng. Yun Feng makin terpojok tuh guys. Sekarang 2 orang itu udah duduk di kursi panas. Komandan Ling bersaksi duluan. Dia bilang kepala keluarga sebelumnya meninggalkan wasiat sebelum meninggal. Untuk mengatur keberlangsungan bisnis keluarga, beliau mewasiatkan dia untuk jadi kepala keluarga setelahnya. Tapi Ling Yun Feng menyuap sekretaris beliau untuk dapat melihat wasiatnya lebih dulu dan berencana membunuh Komandan Ling sebelum kepala keluarga sebelumnya meninggal. Komandan Ling terluka parah dan berakhir diselamatkan oleh Nona Si. Agar selamat, dia kabur dari Zhejiang Timur dan bersembunyi di Binhai.
Setelah berbicara seperti itu, kursinya tidak merespon apa-apa. Artinya, Komandan Ling berbicara jujur. Sekarang giliran Yunfeng. Tapi dia kelihatan mencari alasan. Kursinya pun langsung merespon untuk menelannya. Tapi dengan kekuatannya, dia bisa lepas dari kursi itu dan langsung mengakui semuanya. Petinggi keluarga Ling yang berbicara lewat video call meminta semua keluarga besar yang berkumpul untuk tidak menyebarkan masalah hari itu. Mereka bilang mereka akan mengumumkan hasil keputusan tentang kejadian hari itu sendiri. Tapi walaupun begitu, mereka tetap tidak akan melepaskan Ling Yunfen begitu saja. Masalah hari itu pun selesai. Keesokan harinya, akhirnya Yobing bisa bangun tenang di rumahnya. Bahkan hari ini dia disiapin makanan juga tuh sama Xiaobe. Disuapin lagi. Di suatu tempat, Yobing dan Kai lagi nunggu kedatangan Yunfeng. Yobing tahu kalau Yunfeng bakal berhenti di tempat itu dari mata-mata yang dia taruh di sisi Yunfeng. Beberapa saat kemudian, mobil Yunfeng beneran datang. Jadi sekarang, dia itu lagi dalam perjalanan pulang ke rumah lamanya untuk menghadap ke keluarga besar. Di tempat ini dia berhenti untuk beli cemilan. Nah, waktu di dalam supermarket, Yobing ngedatengin dia. Yobing bilang dia bakal ngirim Yunfeng ke tempat asalnya. Sebuah kekuatan dikeluarkan. Dengan kekuatan itu, Yobing manggil Raja Song untuk datang. Jadi Yobing ini berencana untuk ngirim Yunfeng ke neraka dengan bantuan Raja Song. Di depan, dua orang pengawal Yunfeng bertanya-tanya tentang tuannya. Mereka pun berencana untuk masuk ke supermarket itu. Tapi tiba-tiba supermarketnya meledak, guys. Dari dalam mobil, Yobing ngecek sistemnya. Tapi nama Yunfeng belum juga muncul di sana. Yobing pun curiga, jangan-jangan Yunfeng belum mati juga. Di taman hiburan, Yobing sama Xiaobe kelihatan lagi ngedit bareng. Waktu ngeliat sistemnya, Yobing ngerasa bosan karena nggak ada misi yang bisa dia lakuin. Sementara itu, dia perlu poin ketakutan untuk ngembangin underworld-nya. Beberapa saat kemudian, seorang bawahan keluargamu datang menghampiri Yobing. Dia bilang Yobing dipanggil sama Nonasi. Waktu ditanya ada apa, orang itu nggak bisa ngasih tahu karena dia cuma ditugasin buat manggil Yobing. Karena tahu Yobing ada urusan, Xiaobe pun merelakan Yobing untuk pergi dulu aja. Akhirnya Yobing pun pergi. Walau kelihatannya ikhlas, tapi sebenarnya Xiaobe ini belum rela untuk ditinggal sama Yobing. Di kediaman keluargamu, Yobing diantar ke halaman belakang. Di sana udah ada Nonasi yang menunggu. Dia langsung ngajak Yobing buat masuk ke sebuah ruangan. Pas Yobing udah masuk, Nonasi langsung kunci pintu ruangan itu, guys. Jadi Nonasi ini nyadar kalau teteknya itu sempat dipegang sama Yobing waktu dia ngerasukin tubuhnya. Nah sekarang Nonasi mau minta pertanggungjawaban sama Yobing. Dia pun ngedeketin Yobing sekarang. Tapi dia bukan mau ngajak Yobing enak-enak ya guys. Justru Nonasi ini mau ngasih pelajaran ke Yobing karena udah berani seenaknya. Nonasi ngeluarin cambuk dan langsung ngehukum Yobing. Hadeh, kasihan MC kita ini guys. Selain itu Nonasi juga ngefoto Yobing pas lagi diikat. Katanya sih pakai kenang-kenangan. Dan gak lupa juga Nonasi ini ngingetin Yobing untuk gak macam-macam lagi ke dia. Tapi ngingetinnya malah sambil nyodorin dada juga tuh. Ya jelas lah Yobing gak bisa nolak buat ngeliat. Nonasi pun akhirnya mukul Yobing lagi. Oke, main-mainnya sudah selesai. Jadi tujuan Nonasi ini manggil Yobing ke ruangan itu adalah untuk ngasih tahu kalau keluarga Ling baru aja ngajuin pernikahan ke keluargamu. Yap, singkat cerita, Xiao bakal dinikahin sama seseorang. Yobing yang ngedenger itu pun gak tahan. Dan dia langsung bangun dari kursi.